Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah bagi kami saat kami berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau ada di tengah kami. Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mau duduk diam dekat kaki-Mu dan dengar firman-Mu. Kami doa ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapan yang baru atas setiap kami, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama dengan saudara di rumah Tuhan di Gereja Tiberias Kedingnias dan setiap saudara di rumah masing-masing, berkat penyertaan Tuhan atas kita semua. Hari ini saya mau berbicara mengenai bahwa Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Jesus is the way, the truth, and the life. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, boleh ditampilkan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saudaraku yang terkasih, di Keluaran 3 ayat 14, Tuhan berkata kepada Musa, karena Musa bertanya siapa namamu supaya dapat diteruskan kepada orang Israel, Tuhan berkata namaku adalah Aku adalah Aku. Itu nama Tuhan yang misterius. Ya, Aku adalah Aku. Kita nggak bisa definisikan Tuhan, Tuhan nggak boleh didefinisikan atau disederhanakan. Itu kenapa Tuhan melarang bangsa Israel untuk membuat patung apapun yang menyerupai Tuhan. Kita tidak bisa menyederhanakan Tuhan dan mendefinisikan Tuhan. Karena Tuhan adalah segalanya di dalam segala, semua di dalam semua. Dan saya percaya aku adalah aku itu dinyatakan kepada Yohanes, saudaraku. Karena kita tahu dalam Injil Yohanes, dan hanya dalam Injil Yohanes, Injil yang unik, beda dari yang lain, Injil ini. Beda dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Injil ini favorit dari Pendeta Paryaji dan Ibu, saudara. Ya, karena saya percaya, aku adalah aku itu dinyatakan kepada Yohanes. Karena hanya dalam Yohanes, saudara akan temukan, Yesus berkata, aku adalah, aku adalah, aku adalah. Aku adalah pintu, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, Tuhan adalah terang, Tuhan adalah kasih. Itu semua di Injil Yohanes. Aku adalah air hidup, aku adalah roti hidup. Itu semua di Yohanes atau surat Yohanes. Ya, Yohanes tulis 5 kitab, saudara. Ya, itu sangat produktif. Hanya kalah dari Paulus. Setelah Paulus dia yang paling produktif. Ya, Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan apalagi kalau bukan yang terakhir yang paling terkenal adalah kitab Wahyu. Saya teringat, ya ada pendeta di Manado cerita sama saya, satu kisah, ya satu saat ada reuni SMA di satu tempat di Manado, ada 4 orang berkumpul. Dan satu orang mereka catch up, ya gimana kabarnya, sekarang kerja di mana. Satu teman berkata, sekarang saya kerja di PLN, dia bilang. Dan dengan bangga dia berkata, akulah terang dunia, PLN, ya terang dunia. Satu teman lagi kerjanya di PAM, dengan bangga dia katakan, akulah air hidup. Satu lagi kerja di dinas pekerjaan umum. Saya di dinas pekerjaan umum dengan bangga dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Dan satu teman yang terakhir ini, dia produsen cap tikus, saudara. Dia bingung mau ngomong apa, tapi dia tidak kalah bangga, dia bilang kata, akulah pokok anggur yang benar. Jadi saudaraku yang terkasih, ya aku adalah itu, ya dinyatakan kepada semuanya itu ada di Yohanes, ya air hidup, pokok anggur, dan lain sebagainya. Dan di sini Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saya perhatikan bahwa ayat ini sangat indah sekali dan dapat menjelaskan, saudaraku, definisi dari kekristenan sejati. Saya definisikan kepada saudara bahwa kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah jalan. Yesus adalah jalan yang berdasarkan realita, berdasarkan kebenaran, yang memimpin kepada hidup. Jalan berbicara mengenai metode. Kebenaran berbicara mengenai realita. Hidup berbicara mengenai hasil atau tujuan. Kekristenan adalah jalan yang berdasarkan realita, berdasarkan kebenaran untuk menuju kepada apa? Hidup. Karena saudaraku, hidup berbicara mengenai hasil, dan hasil atau tujuan itu yang membenarkan metode. Jalan berbicara mengenai metode sekali lagi, dan kebenaran berbicara mengenai realita, dan hidup berbicara mengenai hasil. Kekristenan bukan agama, karena Yesus tidak mati untuk orang Kristen. Yesus juga tidak mati untuk hanya segelintir orang, untuk gereja. Yesus mati untuk semua orang. Yang percaya katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen? No, bukan orang Kristen yang dikasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, untuk semua manusia. Yesus untuk semua manusia. Yang percaya katakan amin. Bukan untuk orang Kristen. Jadi ini bukan agama. Ini adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk menuju hidup. Dan jalan ini bukan jalan yang asal-asalan. Ini bukan jalan yang buatan manusia. Ini bukan jalan yang rekayasa. Tapi ini jalan yang berdasarkan realita, kodrat, fitrah manusia. Ini jalan yang berdasarkan kebenaran yang ujung-ujungnya adalah untuk memberi manusia hidup. Ya, jalan berdasarkan realita untuk membawa kepada kehidupan. Ya, misalnya saudara dari rumah, saudara mau ke Gading Nias di tempat ini, dan saudara butuh arah, saudara butuh direction, dan kadang-kadang kita gunakan peta misalnya, ya kita gunakan peta. Saudara yang terkasih, peta itu menunjuk kepada jalan yang menjadi tempat tujuan kita, yang dapat memimpin kita kepada satu titik, titik A kepada titik B. Peta itu bukan teritori. Peta itu berbeda dengan teritori. The map is not the territory. Ya, teritorinya jauh lebih besar dari peta. Peta adalah penyederhanaan dari teritori. Dan kalau saudara mau pergi dari satu titik A ke titik B di kota Jakarta misalnya, tapi saudara gunakan peta Bandung, kira-kira bisa nyampe atau tidak? Saudara akan tersesat. Karena itu tidak sesuai dengan realita. Peta yang benar, kalau saudara mau pergi dari satu titik A, titik B di kota Jakarta, saudara harus gunakan peta Jakarta. Kalau saudara gunakan peta yang lain, misalnya peta kota Bandung, kota Surabaya, nggak akan nyampe. Itu akan sesat. Itu kenapa saudaraku, siapapun yang mau pergi kepada Bapa tanpa melalui Yesus akan tersesat. Tidak akan nyampe. Karena jalan untuk menuju hidup harus sesuai dengan realita lapangan yang ada. Yang percaya katakan amin. Harus sesuai dengan kebenaran. Karena dunia
tidak menawarkan kebenaran, tapi ilusi dan kebohongan. Tapi Yesus memberikan kepada kita jalan yang berdasarkan kebenaran, bukan kebohongan, yang berdasarkan realita. Peta bukan teritori. Dan pengetahuan kita mengenai kebenaran, saudaraku, tidak sempurna. Kebenaran itu sempurna, tapi pengetahuan kita akan kebenaran tidak sempurna. Sama seperti tidak ada peta yang sempurna. Peta selalu pakai skala, dan peta adalah penyederhanaan dari teritori. Nggak ada peta yang skalanya 1:1, saudara. Karena kalau skala 1:1, konyol seberapa gede peta tersebut. Cukuplah peta disederhanakan, yang penting saudara memiliki pengetahuan untuk ke arah mana engkau akan pergi. Demikian juga saudaraku yang terkasih, peta itu harus mewakili kebenaran dengan sempurna. Dan kekristenan adalah jalan yang berdasarkan realita yang ada. Sepahit-pahitnya realita manusia itu akan memimpin kita kepada hidup. Dan jalan yang Yesus berikan itu berdasarkan realita, bukan bohong-bohongan, bukan asal-asalan. Apapun yang sesat adalah yang tidak memimpin kepada hidup. Itu sesat. Dan tidak berdasarkan realita. Itu sesat. Tapi Yesus adalah jalan, kebenaran yang memimpin kepada hidup. Karena saudara yang terkasih, ujung-ujungnya adalah Yesus datang bawa hidup. Yang percaya katakan amin. Yesus bukan datang bawa agama, aku datang untuk supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jalan apapun yang tidak berdasarkan realita, yang tidak berdasarkan kebenaran, yang tidak memimpin kepada hidup, kebinasaan, itu pencuri. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi apa? Hidup. Dan memberinya dalam segala kelimpahan. Coba boleh ditampilkan Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Lanjut. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti apa? Hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka yang memilih kehidupan. Katakan amin. Saudara harus voting hari ini. Setiap hari adalah engkau voting. Pilih mana? Voting mana? Pilih kehidupan atau kematian. Saudara yang terkasih, Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jalan apapun yang tidak memimpin kepada hidup, tidak berdasarkan realita, itu adalah sesat. Dan itu bukan dari Tuhan. Itu adalah pencuri yang mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan memberi hidup itu dalam segala kelimpahan. Jalan apapun harus dinilai, dihakimi, dievaluasi berdasarkan hasilnya. Hasilnya harus hidup. Kalau dia tidak membawa hidup, tapi membawa kematian, membawa keterbelakangan, pembodohan, kebencian, saya tidak peduli, siapapun bisa mengatasnamakan Tuhan
atau mengatasnamakan kebenaran, kalau itu tidak bawa hidup, saya mau katakan kepada saudara, itu bukan datang dari Tuhan. Jalan apapun, orang boleh klaim ini dari Tuhan, tapi membawa kebencian, pembunuhan, dan keterbelakangan, bahkan pembodohan, itu bukan datang dari Tuhan. Karena Yesus hanya datang bawa hidup bagi kita. Dan saya mau katakan kepada saudara ini, bahwa hidup ini lebih penting dari agama. Karena agama bisa teriak bunuh, agama bisa teriak rajam, agama bisa teriak salibkan dia. Tapi Yesus datang bawa hidup. Kadang orang yang beragama, saudara, membenci kehidupan. Sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat, mereka beragama dan dirasuk oleh roh agamawi. Dan mereka berkata kepada Yesus, rajam perempuan ini, timpukin. Agama bisa teriak bunuh, agama bisa teriak timpukin, agama bisa teriak bantai. Tapi Yesus datang bawa hidup bagi kita. Yesus berkata mengenai perempuan yang kedapatan berzinah tersebut, siapapun yang tidak berdosa, biarlah ia yang melempar batu yang pertama. Orang yang beragama kadang cinta agama, tapi tidak pro kehidupan. Dan orang bisa seperti itu. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh di hari Sabat, orang yang beragama akan berkutat di sekitar peraturan-peraturan dan memprotes. Kenapa orang ini disembuhkan pada hari Sabat? Sesat ini. Mereka lebih mementingkan peraturan manusia dan tidak bersukacita untuk kehidupan. Saudaraku yang terkasih, kalau orang sembuh karena perjamuan kudus dan minyak urapan di gereja Tiberias, orang yang beragama akan berkutat di sekitar ritual-ritual dan liturgi-liturgi dan berkata, wah sesat ini. Masa perjamuan kudus dibawa pulang ke rumah, masa perjamuan kudus tiap minggu, karena tata gereja berkata misalnya, ya perjamuan kudus harus sebulan sekali dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jalan, metode harus dibenarkan karena hasil. Saya nggak peduli, saudara perjamuan kudus mau di gereja, di rumah sakit, di rumah, yang penting engkau disembuhkan oleh darah Yesus. Yang penting engkau sembuh, itu yang penting. Nggak usah berkutat di sekitar peraturan-peraturan yang buat kita legalistik, hati-hati. Kadang saudara, kita lebih cinta agama daripada cinta kehidupan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, saudara dan saya harus cinta kehidupan. Kita harus mencintai kehidupan, lebih dari cinta akan tata gereja lah, peraturan-peraturan lah, bahkan agama. Karena sekali lagi, banyak orang yang beragama tapi mereka tidak pro kehidupan. Orang yang beragama bisa teriak bunuh, bisa teriak hajar, bisa teriak rajam saja. Coba kita lihat 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Cintailah kehidupan. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-10. Siapa yang mau mencintai apa? Hidup. Dan mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang mencintai kehidupan katakan amin. Kita harus mencintai hidup lebih dari mencintai agama, saudara. Karena Yesus datang untuk bawa hidup. Yang percaya katakan amin. Dia datang bukan untuk bawa agama. Ia datang supaya saudara dan saya dapat memiliki hidup. Dan memiliki hidup itu dalam segala kelimpahan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih adalah pro kehidupan. Yang percaya katakan amin. Kasih itu pro kehidupan. Di mana kasihmu? Di mana kasihmu kalau engkau tidak bersukacita, orang sembuh karena perjamuan kudus atau karena minyak urapan,
Kau harus bersuka cita. Mau caranya bagaimanapun, yang penting engkau sembuh. Kalau engkau sembuh karena tumpangan tangan, karena minyak urapan, karena perjamuan kudus, saya akan bersuka cita. Saya tidak peduli gimana caranya, gimana metodenya, saya nggak peduli. Yang penting engkau sembuh dan saya bersuka cita. Yang penting seseorang bisa hidup. Yang penting seseorang bisa membeli setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun lebih hidupnya karena dia disembuhkan. Dokter vonis umurnya tinggal 3 bulan, 6 bulan. Tapi Tuhan perpanjang umurnya, bisa dibeli, ditebus. Umurnya 5 tahun ke depan, saya akan bersuka cita. Engkau beroleh kehidupan. Dan kita harus bersuka cita. Saudara mau sembuh karena obat pun, saya akan bersuka cita. Karena semua kesembuhan itu datang dari Tuhan. Obat nggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Kalau saudara minum obat juga tidak kasih kesembuhan. Obat hanya memicu tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena tubuhmu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ada regenerasi. Vaksin misalnya tidak menyembuhkan, tapi hanya memicu kekebalan tubuh untuk menjaga engkau. Sehingga saya boleh katakan semua kesembuhan datang dari Tuhan. Kalaupun saudara operasi sekalipun, engkau obat sekalipun, dan engkau hidup, saya bersuka cita. Saudara, karena jalan apapun harus ditentukan dari hasilnya. Hasilnya adalah hidup. Karena jalan berbicara mengenai metode, kebenaran berbicara mengenai realita, dan hidup berbicara mengenai hasil. Kalau ajaran apapun mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan kebenaran, tapi tidak bawa kehidupan, justru bawa kebencian, permusuhan, keterbelakangan, pembodohan, dan kekacauan, itu bukan datang dari Tuhan. Karena Yesus adalah jalan yang berdasarkan kebenaran atau realita yang membawa kepada hidup. Yang percaya katakan amin. Kita lihat Mazmur 34 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Mazmur 34 ayat 13, 14 dan 15. Seperti yang saya tekankan, hasil membenarkan jalan. Kalau dia bawa hidup, kita harus bersuka cita. Mau jalannya apapun, yang penting dia bawa kepada kehidupan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, yang menyukai hidup katakan amin. Yang mencintai hidup katakan amin. Saudara mau hidup, mau umur panjang, mau menikmati yang baik, kita lihat ayat selanjutnya. Jagalah lidahmu, seperti Petrus tadi mengutip dari Mazmur ini, saudara. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lanjut, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara harus pro kehidupan. Tiberias pro kehidupan. Kita tidak peduli bagaimana caranya engkau sembuh. Yang penting engkau disembuhkan Tuhan. Yang penting engkau kena jamahan kuasa Tuhan. Kalau seseorang sembuh karena tumpangan tangan, karena perjamuan kudus, karena minyak urapan, kita harus bersuka cita. Kalau seorang kena jamahan kuasa Tuhan, kena mujizat Tuhan, kita harus bersuka cita karena orang itu beroleh kehidupan. Mau metodenya bagaimana kek, kasih tidak akan mempertanyakan. Ya, metodenya harus begini, metodenya harus begitu. Kenapa harus di hari Sabat? Orang Farisi dan ahli Taurat protes. Ya, kenapa disembuhkan di hari Sabat? Ini sesat. Saudara terkasih, Yesus berkata, ya, bahwa hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Peraturan itu demi manusia, bukan manusia itu untuk demi peraturan. Karena kehidupan adalah segala-galanya. Kehidupan menjadi ujian akhir untuk suatu jalan. Sekali lagi, kalau jalan apapun, saya tidak peduli mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan surga dan lain sebagainya.
tapi tidak bawa kepada hidup dan tidak berdasarkan kepada realita yang ada, itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Yesus datang untuk bawa hidup. Yesus datang bukan untuk bawa agama. Sehingga saya berani katakan ini, saudaraku yang terkasih, hidup lebih penting dari agama. Jangan kita menjadi orang yang mencintai agama, dan saking cintanya kepada agama justru malah jadi orang yang anti kepada kehidupan. Seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dirasuk roh agamawi. Tapi mereka nggak peduli mengenai kehidupan. Yesus datang untuk bawa kehidupan kepada setiap yang menerimanya. Dan jalan ini adalah satu-satunya jalan bagi manusia yang menuju kepada hidup. Coba kita lihat firman Tuhan, Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 sampai 14. Matius pasalnya yang ke-7, ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ada jalan yang enggak menuju hidup. Jalan apapun yang ujung-ujungnya buat orang binasa, tidak ada kemajuan, tidak ada hidup, justru ada kebencian, ada permusuhan. Mau dia mengatasnamakan Tuhan, tetapi hasilnya adalah kebinasaan, tanda tanya. Ayat selanjutnya, jalan yang menuju hidup, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan untuk menuju kebinasaan sangat luas. Sempit jalan untuk menuju kehidupan. Yesus adalah jalan berdasarkan realita, berdasarkan kebenaran untuk menuju hidup. Kalau saudara jalan melalui jalan tersebut, saudara akan menemukan kehidupan. Ia datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Ya, jalan harus sesuai realita. Jalan harus sesuai dengan kebenaran. Banyak jalan yang palsu, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Banyak peta yang palsu, yang tidak mewakili kebenaran. Dan peta itu akan sesat, dan saudara tidak akan nyampe ke tujuan. Kalau gunakan peta yang tidak sesuai dengan kenyataan lapangan yang ada. Kalau saudara tidak menggunakan peta yang mewakili teritori dengan akurat, maka engkau tidak akan nyampe ke titik tujuan. Dan ingat, tujuan atau hasilnya adalah hidup. Dan jalan harus ditentukan atau dinilai, dihakimi, dievaluasi berdasarkan tujuannya. Yesus berkata, dari buah-buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari hasilnya, kita harus hakimi segala sesuatu dari hasil. Mana buahnya, mana hasilnya? Buahnya harus kehidupan, yang percaya katakan amin. Kalau dia tidak ada hidup, saudaraku yang terkasih, itu bukan dari Tuhan. Jalan harus berdasarkan realita. Jalan harus berdasarkan kebenaran. Dan orang yang berpikir jalannya lurus, tapi tidak sesuai dengan realita, itu tidak akan nyampe, tidak akan bawa kepada kehidupan, tapi kebinasaan, tapi kehancuran. Dan kita lihat buahnya di sepanjang sejarah. Saudara yang terkasih, banyak orang yang berpikir jalan ini lurus, tapi tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Walaupun mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan kebenaran, tapi tidak ada hasilnya, tidak ada kehidupan, tapi justru membawa kepada kebinasaan. Saya teringat pada zaman kegelapan gereja, saudaraku, pada zaman abad kegelapan gereja. Tahukah saudara, pernah kita gereja sebagai gereja, saya gunakan contoh yang kalangan sendiri supaya aman, saudara. Ya, kalau pakai contoh yang kalangan sendiri aman kita. Karena gereja pernah dirasuk roh agamawi, dan gereja pada abad pertengahan
pada abad ke-8 gereja namanya, yang puji Tuhan diakhiri oleh Martin Luther. Yang Martin Luther reformasi gereja. Gereja pernah percaya bahwa bumi ini datar. Kalau saudara familiar dengan sejarah, saudara tahu ya, gereja dan para elit di gereja menentukan bahwa bumi ini datar. Itu sesuai realita atau tidak, saudara? Sesuai realita atau tidak? Tapi gereja maksa. Padahal saudaraku, Alkitab tidak pernah bilang bumi datar. Justru di Yesaya 40 ayat 22, Yesaya 40 ayat 22, Yesaya menulis Tuhan yang berdiri di atas bulatan bumi. Tapi gereja percaya bahwa bumi itu datar. Dan saking radikalnya mempertahankan kepercayaan yang konyol tersebut, semua orang yang mengatakan hal yang bertentangan dengan yang mereka percaya dibunuh, dihukum mati. Ilmuwan-ilmuwan seperti Kopernikus yang menemukan bumi ini bulat diancam hukuman mati. Ya tarik ucapanmu kalau enggak dihukum mati. Ya Kopernikus terpaksa pura-pura menarik ucapannya. Demikian juga Galileo Galilei yang diancam hukuman mati. Kalau apa yang kau percaya tidak berdasarkan realita, itu konyol. Itu tidak akan membawa kepada hasil. Karena jalan apapun harus sesuai dengan fitrah, harus sesuai dengan realita, harus sesuai dengan yang dinamakan kebenaran. Misalnya saya pakai sepatu saya ini, saudara, ya. Misalnya sepatu, ini kodrat dari sepatu, fitrah dari sepatu ini adalah untuk supaya engkau berjalan. Digunakan untuk kakimu untuk berjalan. Tapi mungkin saya bisa gunakan sepatu saya ini misalnya untuk maku, ya. Saya paku di tembok misalnya dengan sepatu, bisa atau tidak? Mungkin bisa-bisa aja. Tapi itu tidak sesuai dengan kodratnya, tidak sesuai dengan fitrahnya, itu tidak sesuai tujuan utama sepatu ini diciptakan. Jalan harus sesuai realita. Hanya Tuhan yang tahu tujuan utama manusia diciptakan. Yang percaya katakan amin. Hanya Tuhan yang tahu. Sehingga jalan ini nggak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan realita. Dan realita ini akan membuat jalan itu menuju kepada kehidupan. Kalau engkau percaya misalnya bahwa bumi ini datar, misalnya kita berkhayal engkau hidup di abad pertengahan misalnya di Indonesia. Di abad pertengahan, kita mengantar misalnya keluarga kita ke pelabuhan. Dan keluarga kita misalnya pergi ke kota lain, naik kapal, melewati laut. Mereka masuk ke perahu, lalu perahu berlayar. Dan kita lihat dari pelabuhan, perahu itu makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin jauh, makin kecil, makin kecil. Kalau engkau percaya bumi ini datar, berarti kau harus menangis dan meratap karena keluargamu tenggelam. Karena dia makin kecil, makin kecil, makin kecil dan gak ada, hilang. Kalau bumi ini datar berarti dia tenggelam. Betul gak? Tapi kalau engkau tahu bahwa bumi ini enggak datar, bumi ini bulat. Kapal itu makin jauh, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Engkau akan tenang-tenang aja, enggak akan khawatir. Karena engkau tahu, memang wajar begitu. Karena bumi ini bulat. Dan saya bersyukur gereja sudah bertobat dari kekonyolan itu. Haleluya. Kita sudah bertobat dari kekonyolan itu dan kefanatikan yang konyol tersebut. Orang-orang yang radikal, saudaraku, yang mengklaim jalannya adalah jalan yang paling benar dan kadang gunakan kekerasan untuk membunuh orang lain. Jalan tersebut tidak sesuai dengan realita dan tidak membawa kepada kehidupan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jalan apapun yang tidak sesuai dengan realita dan tidak memimpin kepada kehidupan, jangan maksa. Jangan maksa, kita harus pikir ulang jalan apapun. Mau mengatasnamakan Tuhan,
mau mengatasnamakan kebenaran, tapi tidak bawa kepada kehidupan. Jangan maksa, jangan ngoyo, ojo ngoyo, jangan dipaksa. Pikir ulang, karena Yesus adalah bukan salah satu jalan kepada Bapa. Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya. Dan jalan yang lain, saudaraku, hanya membawa kepada kebinasaan. Jalan yang lain hanya membawa kepada hasil yang tidak memberikan kepada kita kehidupan. Ayat yang terakhir kita lihat firman Tuhan, Kisah Rasul 11, ayatnya yang ke-18. Kisah Rasul pasalnya yang ke-11, kita mau lihat ayatnya yang ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang membimbing kepada hidup. Saudara bertobat buat apa? Buat kehidupan. Yang percaya katakan amin. Yang pro kehidupan katakan amin. Saudara bertobat karena pertobatan itu harus memimpin kepada kehidupan. Kalau jalan kita tersesat, jalanmu harus ditentukan dari hasil. Kalau hasilnya bukan kehidupan, kita harus bertobat. Kita harus evaluasi ulang, dan kita harus rendahkan diri kita. Mungkin yang kita percaya salah, mungkin yang kita pikir salah, mungkin sudut pandang kita salah, yang kita anggap selama ini benar, salah. Karena Tuhan mengasihi semua saudara dan saya, Tuhan mau kita hidup. Karena Tuhan memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Saya undang worship leader dan saya undang imam pemusik. Sebelum kita terima tubuh darah Yesus, kita akan sembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Karena kita sembah Tuhan, sumber dari segala kehidupan. Kita mau sembah jalan, kebenaran, dan hidup, yang adalah Yesus sendiri. Haleluya. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Hidup dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Biar musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yesus datang untuk memberi hidup. Dia datang bukan untuk membawa agama. Yesus tidak mati buat orang Kristen. Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Dia mati untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dialah yang memberi makna kepada kehidupan. Itu kenapa Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena tanpa Kristus kau akan menjalani hidup yang tanpa makna dan tanpa arti. Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus. Saudaraku yang terkasih, saya akan merasa sayang berkhotbah ini tanpa memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena khotbah ini bernada penginjilan. Dan hari ini biarlah setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk di tempat ini, dan baik setiap saudara yang mendengarkan lewat live streaming. Jika hari ini kau berkata dalam hatimu, kau sadar bahwa kau tersesat, kau sadar kau tidak memiliki hidup, tapi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapapun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus adalah pencuri. Dan semua hal yang datang tanpa Yesus hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hanya membawa kepada kehancuran, kebinasaan, permusuhan, keterbelakangan, pembodohan, dan tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan. Tapi Yesus datang membawa hidup bagi setiap kita. Dia datang untuk membawa hidup untuk seluruh dunia ini. Dan hari ini, jika engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya akan beri kesempatan, baik saudara di tempat ini maupun di live streaming, untuk menerima jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk jalan melalui jalan tersebut yang akan bawa kepada kehidupan. Karena Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban, dan tidak ada kehidupan. Dan aku akan memberi kelegaan. Akan ada makna bagi kehidupanmu. Dan makna itu adalah Kristus yang diurapi, yang diminyaki. Kristus, Mesias, Masyiah yang diurapi, akan membawa kelegaan kepadamu. Bagi saudara yang hari ini mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau saudara sudah dibaptis, jangan angkat tangan. Kalau saudara belum dibaptis dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan. Dan kita akan info nanti jadwal baptisan yang selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, ada beberapa, 6. Di tempat ini saya melihat 6, mungkin lebih, dan mungkin lewat live streaming di rumah masing-masing. Kalau saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah saatnya kau menerima jalan, kebenaran, dan hidup. Haleluya. 7, ada beberapa mungkin lebih. Dan saudara yang terkasih, mari kita semua angkat tangan dan kita mau menggiring teman-teman kita ini ke pintu kerajaan surga untuk menerima jalan, kebenaran, dan hidup. Dan setiap kita yang katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, aku sadar aku orang berdosa, dan aku percaya Engkau adalah anak Allah yang memberikan hidup yang kekal.
hari ini aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Yesus mati bagi dosaku, Ia bangkit bagi kebenaranku. Aku percaya Yesus bangkit dari antara orang mati, dan aku mati bersama Yesus, dan aku bangkit bersama Yesus. Aku melihat diriku ada di dalam Yesus, dan Yesus ada dalamku. Mulai hari ini aku melihat diriku tidak terpisahkan dari Yesus, sebab hidup adalah Kristus. Aku di dalam Dia, Dia dalam aku, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Setiap saudara yang baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan info nanti jadwal baptisan selanjutnya, dan pastikan saudara ikut. Karena kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan, cabang kerajaan surga bertambah banyak. Dan setiap saudara yang dibaptis adalah cabang kerajaan surga. Karena kerajaan surga ada di dalam engkau, ada di dalam setiap kita. Dan 2 minggu lalu 393 cabang kerajaan surga ditambahkan. Kalau ku hidup, angkat tanganmu, katakan, ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana pada pagi hari ini kembali kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberkati kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan iman kami di dalam Tuhan, agar kami terus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap berkat untuk yang terkasih yang banyak, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Tuhan Yesus berkati di dalam pelayanan, di dalam setiap usaha. Tuhan Yesus sayangi, kasihi bersama dengan keluarga besar, diberkati sempurna dari sorga. Terima kasih Bapak, sebelum kami akan menerima kuasa mujizat melalui tubuh dan darah-Mu, kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik.
Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang sucikan, kuduskan setiap persembahan kami, agar setiap apa yang kami bawa boleh berkenan untuk dipakai, yaitu memberkati pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Kami doa, tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati, dengan hati yang bersuka cita. Apa yang didoakan, direncanakan, dikerjakan, diusahakan, bahkan setiap pendidikan anak-anak mereka, kami selalu percaya Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati bersyukur, kita yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Dipersilakan kembali duduk, Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Mari sama-sama sehingga kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita sambut kuasa mujizat di balik sakramen perjamuan kudus. Bukan sempurnakan hidup kami, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu. Undang yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji untuk memimpin di dalam sakramen perjamuan kudus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Dengan sempurna Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati kesengsaraan penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus, dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur ini adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Inilah syahadat, inilah pengakuan kita. Kita katakan bersama dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan makanlah, inilah tubuh Yesus.
Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, kami tolak tuli, penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan, setiap sistem dalam tubuhku sempurna, pernafasan sempurna, imunitas, antibodi, kekebalan tubuh sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun dalam nama Yesus. Virus corona kami tolak atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak kolesterol tinggi, kami tolak asam lambung, kami tolak cuci darah dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana diberkati, tidak kekurangan kasut jubah, tidak rusak, selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, naikkan setiap ucapan syukurmu. Percaya kuasa mujizat Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita yang percaya. Mari kembali mengundang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, tanda kita percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, setiap orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita angkat minyak urapan kita sama-sama dengan iman. Sepakat kita katakan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini
yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara oleskan atas kening, atas kepala bagian yang sakit. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan, keinginan, kerinduan anak-anak-Mu Engkau yang berfirman. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Kaulah Tuhan yang dengar, Kaulah Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat berkati gereja-Mu. Ya Tuhan, berkati gembala dan ibu, Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Hamba-hamba-Mu di Tiberias, Tuhan berkati, lindungi, tutup bungkus pagari setiap kami ya Tuhan. Kami terlindung dari segala virus, dari segala mara bahaya. Urapi berkati worship leader dan juga imam pemusik, rekan-rekan singer, usher, kolektan, greeters, media, Tuhan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami akan tinggalkan tempat ini dengan berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai v'yishmerecha. Yair Adonai panav elecha v'chonecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.